Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan terlindung dari virus corona yang sedang wabah ini ya. Video ini merupakan video pembelajaran yang disusun oleh saya Indrawana Putri. Saya Farah Nabila Salsabil. Dan saya Sugita Triani. Kali ini kami akan membahas tentang materi sel. Kompetensi dasar dari materi ini adalah KD 3.1, yaitu memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Apa sih yang kalian ketahui tentang sel? Pasti sebagian dari kalian sudah mengetahui jawabannya. Ya, sel adalah satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan juga tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Molekul penyusun sel bisa juga kita singkat sebagai kapalan agar lebih mudah memahaminya, yaitu K adalah karbohidrat, P adalah protein, A adalah air, L adalah lipid, dan AN yaitu asam nukleat. Ada dua macam jenis sel, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot tidak memiliki membran inti sel, contohnya bakteri. Dan sel eukariot memiliki membran inti sel, seperti sel tumbuhan, sel hewan, dan juga jamur. Apa saja organel sel? Organel sel hewan maupun tumbuhan mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaan pada organel sel hewan dan tumbuhan adalah: yang pertama, mempunyai membran plasma, inti sel, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, dan mitokondria. Kita akan membahas fungsi dari masing-masing organel sel. Pertama, ada membran plasma sebagai pembungkus atau pelindung sel agar isi sel tidak keluar, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar masuk dari dalam maupun dari luar sel, mengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel, dan tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Organel kedua ada inti sel, yang berfungsi sebagai pengendali metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan juga tempat penggandaan DNA. Yang ketiga, ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel di dalam sel yang disebut dengan sitosol karena mirip dengan jeli atau koloid. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Sitoplasma sangat penting agar organel sel tidak bertabrakan di dalam sel. Dan yang keempat, ada sitoskeleton yang berfungsi sebagai pemberi bentuk sel, mengatur gerakan sel, dan juga sitoskeleton berupa jaringan protein filamen dan tubulus. Yang kelima, terdapat ribosom yang merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan area tersebut dinamakan area kasar dan berfungsi untuk sintesis protein. Yang keenam, ada retikulum endoplasma. RE ini dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar yang ditempeli ribosom dan fungsinya untuk sintesis protein, serta ada RE halus yang tidak mempunyai ribosom dan fungsinya untuk sintesis lemak. Yang ketujuh, ada badan Golgi yang berbentuk kantung pipi yang berkelok-kelok, fungsinya untuk memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi dan juga membentuk lisosom. Kedelapan, ada lisosom yang berfungsi untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dan menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, serta polisakarida. Kesembilan, ada peroksisom, menghasilkan enzim oksidatif dan enzim katalase. Terakhir, ada mitokondria, yaitu tempat terjadinya respirasi sel yang menghasilkan energi. Membran dalamnya berlekuk-lekuk disebut kristal yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih aktif. Terdapat perbedaan antara organel sel hewan dan tumbuhan.
yaitu sentriol yang hanya dipunyai oleh sel hewan, dinding sel dan plastida yang hanya dipunyai oleh sel tumbuhan, lalu vakuola pada sel tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan perbedaan pada sel tumbuhan maupun hewan. Sentriol pada sel hewan berfungsi mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada sel hewan. Dinding sel pada sel tumbuhan bersifat keras karena disusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Vakuola atau kantung yang berisi cairan pada tumbuhan lebih besar karena berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor. Terakhir, plastida pada sel tumbuhan yang terdiri atas kloroplas yang mengandung klorofil. Di dalamnya terdapat tilakoid, yaitu tempat terjadinya fotosintesis, dan stroma, tempat menyimpan hasil fotosintesis. Kromoplas mengandung karoten, dan leukoplas yang menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang transport pada membran. Transport pada membran plasma terdiri atas transport pasif yang artinya transport tanpa menggunakan energi, dan transport aktif berarti transport yang menggunakan energi karena dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Transport pasif dibagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Difusi terdiri atas difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi sederhana adalah gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi lebih rendah. Hasil akhirnya untuk mencapai kesetimbangan. Contoh, setetes tinta akan menyebar bila diteteskan ke dalam segelas air putih. Difusi terfasilitasi merupakan gerakan molekul dari suatu daerah konsentrasi tinggi ke rendah, dibantu dengan protein pembawa di membran plasma, sehingga membentuk kanal dan molekul bergerak melintasi membran. Yang kedua ada osmosis, yaitu perpindahan molekul zat pelarut dari daerah konsentrasi pelarut tinggi ke daerah konsentrasi pelarut rendah melalui membran selektif permeabel. Efek osmosis ada dua. Jika konsentrasi larutan sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan segera bergerak keluar, meninggalkan sel secara otomatis. Akibatnya, sel menyusut dan mati, atau yang disebut dengan plasmolisis. Dan jika konsentrasi larutan sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan segera bergerak masuk ke dalam sel secara otomatis. Akibatnya, sel membengkak dan pecah, kecuali pada sel tumbuhan, hanya menggelembung dan menegang, atau turgide. Lalu ada transport aktif yang dibagi menjadi dua, yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Bahan yang sangat besar tidak dapat masuk ke dalam sel, oleh karena itu bahan dibungkus oleh mekanisme tertentu. Ada dua jenis endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Eksositosis adalah kebalikan dari endositosis, yaitu peristiwa pembuangan bahan atau molekul dari vesikula pada permukaan sel keluar sel. Berikut adalah gambaran yang menunjukkan perbedaan endositosis dan juga eksositosis. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.